Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jelly-Jelika. Hari ini super chill aja karena aku hari ini sengaja meluangkan waktu untuk diriku. Hari ini hari Rabu dan minggu ini aku kayak emang pengen lebih slow week aja, nggak mau terlalu hektik. Dan pas banget hari ini aku tuh nggak ada jadwal, jadi aku pikir kayaknya aku pengen sedikit ngobrol dengan kalian. Dan aku tuh suka banget lihat video Your Assumptions About Me, dimana aku buka question box kemarin di Instagram aku. Terus aku minta kalian untuk nebak dan kira-kira tuh menurut kalian tuh aku tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Dari so far kalian kenal aku secara virtual gitu, ngelihat aku di YouTube dan di Instagram, aku juga penasaran gitu sebenarnya kalian ngelihat aku tuh kayak gimana sih, dan apakah itu sebenarnya cocok atau enggak gitu kan di aku. Nah jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang itu karena dari aku ngelihat video assumption ini ya, yang menarik itu juga jadi momen dimana membuktikan aku tuh beneran ngenalin diri aku atau enggak gitu sih. Karena kadang-kadang kalau orang suka kayak, lu orangnya kayak gini ya, terus kayak kita emang gue kayak gitu ya, kayak gitu loh. Jadi aku juga penasaran akan hal itu gitu. Ini tuh sekarang jam 12, aku biasanya jam 12 tuh udah selesai beres-beres kayak gini. Biarpun masih juga di rumah, aku tuh selalu berusaha buat tetap presentable lah, biar lebih mood gitu. Aku juga tipe kulitnya kering banget guys, jadi biasanya kalau pagi-pagi juga aku tuh selalu pakai lotion. Ini aku mau kasih lihat kalian lotion favorit aku sekarang yang lagi aku pakai daily, yang Scarlett terbaru. Soalnya enak banget. Ini Scarlett terbaru yang brightening body lotion yang freshy. Aku tuh soalnya suka banget sama perfumenya Jo Malone yang English Pearl and Fuchsia. Bentar aku ambilin. Yang ini guys, yang aku suka banget, Jo Malone English Pearl and Fuchsia. Nah, kalau Jo Malone ini kan mungkin harga parfumnya tuh lumayan lah gitu. Yang full size ini kayak setahu aku sekitar 2 juta mungkin ya, aku lupa. Nah, kalau kalian suka banget sama wangi English Pearl and Fuchsia itu kayak aku, menurut aku kalian harus banget sih cobain brightening body lotion versinya Scarlett. Wanginya tuh persis wangi si Jo Malone English Pearl and Fuchsia itu. Nah, karena aku punya extra time dan emang aku lagi nggak kemana-mana juga, aku mau sekalian scrub underarm juga, tunjukin rutin aku. Kayaknya kalian udah bosen lah ya ngelihat aku pakai si Romansa body scrub dari Scarlett. Ini sampai udah jelek banget karena ini udah mau habis juga di kamar mandi aku ambil. Aku selalu scruban underarm tuh kayak 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ups, ada bulunya sedikit, aku sekalian cukur. Udah gak jijik kan guys ngeliat aku cukur bulu ketek, since aku udah sering banget nunjukin armpits rutin aku. Cukur sebentar sedikit karena aku belum lama baru cabut, jadi itu kayak baby hair yang gak kecabut. Nah ini aku biasanya scrub terutama di bagian atas sini tuh aku ada sedikit area yang gelap, dan di area lipatannya aku juga selalu scrub di situ. Yang aku suka ya dari body scrubnya itu dia butirannya halus banget, jadi tuh nggak sakit gitu. Ini aku biasa suka scrub di area selangkangan juga, di bagian lipatan V situ kan biasa suka bekas celana dalam kan gelap. Nah jadi tuh nggak perih, nggak sakit. Terus dia kan emang juga ada si glutathione dan vitamin E-nya yang ngebantu untuk menutrisi kulit kita dan mencerahkan juga. Jadi emang yang aku butuhin lah gitu. Oke guys, aku bersihin dulu ya. Habis bilas, yang aku cari dari si body scrub ini tuh lebih untuk mengangkat kulit mati dari buliran scrubnya itu. Jadi kalau misalnya kalian beneran jarang scrub ya, pertama kali kalian scrub, itu bakal kayak keluar daki dan warnanya tadi ini kan putih ya. Kalian tuh bisa sampai warna agak sedikit keabuan, terutama kalau misalnya kalian buat lutut dan kaki yang lebih kotor, itu beneran bisa sampai kayak gitu guys warnanya. Nah ini penampakan yang baru karena aku selalu nyetok, soalnya aku takut kehabisan karena kan ini hal rutin yang selalu aku lakuin. Ada segelnya juga kalau masih baru. Ngomongin soal kulit mati, kalian pasti udah sering lihat juga aku suka pakai si Scarlett Pomegranate Brightening Shower Scrub, karena shower scrub
scrub ini dia tuh ada buliran kecilnya tuh, dimana itu bisa bantu untuk membersihkan kulit secara maksimal. Jadi ini kayak daily scrub, dia tuh super halus aja sih scrubnya, bulirannya tuh bener-bener kecil, micro yang halus. Jadi jangan bayangin atau jangan takut kayak bakal ngerasa kasar atau sakit gitu, tuh sama sekali enggak, karena dia emang sabun mandi sehari-hari yang bisa kalian pakai untuk mandi setiap saat. Cuman ada plus si buliran scrubnya aja. Aku tuh paling suka yang si pomegranate, wanginya itu lebih apa ya, paling soft menurut aku wanginya, kayak soft romantic gitu pomegranate-nya. Aku paling suka yang ini sih. Tapi dia tuh juga ada dua varian lainnya, yang mango sama cucumber. Yang mango ini second favorite aku, soalnya dia tuh wanginya lebih ke fresh gitu. Ini kalau misalnya kalian bayangin lagi liburan summer kayak di Bali gitu, nih wanginya cocok banget sih. Kalau kalian beli, dia juga disegel satu-satu kayak gini, jadi kalian nggak perlu worry kayak bakal bocor di tengah pengiriman gitu. Shower scrubnya juga ada kandungan glutathione plus vitamin E nya, makanya dia bisa bantu untuk mencerahkan juga. Sekarang aku mau pakai lotion dulu. Nah, si body lotionnya dia tuh atasnya bisa di lock gitu, jadi kalau misalnya kalian bawa traveling nggak perlu takut. Dan dia juga ada extra lock kayak gini, jadi aku selalu simpen sih ini, soalnya kalau misalnya mau dibawa traveling pasti aku kunci biar nggak bocor di tengah perjalanan. Sebelum mereka keluarin yang fresh ya, aku tuh suka banget sama yang romansanya, jadi selaras gitu baunya sama body scrubnya. Yang ini loh, kalau kalian belum pernah lihat, ini yang romansa, tapi mereka juga ada yang charming. Kalau charming ini wanginya terinspirasi dari parfumnya Baccarat, jadi kalau misalnya kalian suka parfum Baccarat, kalian bisa cobain yang charming. Tapi kalau aku sih, aku suka banget sama yang fresh ini. Aku biasanya ambil satu pump itu untuk sebelah tangan. Gila, wanginya langsung keluar bener-bener dari pertama aku pakai. Aku kan pakai juga kan malam hari. Nah, itu kayak sampai orang di rumah aku tuh, gila Angel mau tidur pakai parfum, nggak salah gitu. Padahal aku cuma pakai body lotion ini doang guys. Soalnya setiap hari tuh daily perfume aku emang si Jo Malone yang English Persia itu. Jadi mereka pikir aku sampai malam pakai parfum, padahal aku tuh pakai body lotion gitu. Dan juga ini tuh dia langsung instan mencerahkan. Tuh lihat gak? Ini after dan ini before-nya. Tuh, kelihatan kan guys bedanya? Tapi cerahnya tuh bener-bener cerah yang natural cantik gitu, bukan sama sekali nggak kasih white cast atau bikin kelihatan ashy. Padahal ini kan kulit aku lagi lumayan tan deh, ini agak medium skin aku lah, tapi tuh dia mencerahkannya tuh bener-bener natural dan bikin warna kulitnya tuh cerah, kelihatan sehat gitu. That's why aku suka. Plus aku tuh sukanya sama efek soothing dan smoothing yang dia kasih. Jadi begitu dipakai tuh kulit berasa lebih halus gitu, terutama di area kayak siku yang biasanya kita suka ngerasa kulitnya kayak kasar, itu tuh jadi lebih halus. Nah, aku sering banget dapet pertanyaan, Kak, kalau misalnya pakai Scarlett Brightening Body Lotion tuh cerahnya bakalan permanen kayak gitu nggak sih? Nah, ini kan emang dikasih tuh efeknya instan ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai secara rutin, terus-menerus, pagi, malam, setiap hari, itu bisa banget untuk mencerahkan secara permanen. Jadi harus dengan pemakaian yang rutin ya guys. Aku seneng banget Scarlett tuh non-tested on animal dan udah ada BPOM juga, plus super affordable karena satu ini harganya 75.000 kalau aku nggak salah, gila. Dan kalian dapetin wanginya perfume Jo Malone yang harganya jutaan, jadi tuh affordable tapi kualitas produknya bagus banget gitu. Lotion ini juga cepet banget nyerapnya, jadi mau siang hari juga tuh nggak ngerasa lengket, langsung nyerap. Dan bahkan ini yang aku bilang, aduh kalau kalian pernah pakai kalian pasti tahu deh, rasanya tuh bener-bener halus gitu. Aku seneng banget sih. Kalau ditanya sekarang top 3 produk aku dari Scarlett tuh ini, ketiga ini. Tapi kalau misalnya kalian mau beli lebih hemat, mereka tuh ada bundle yang 5 produk, jadi paket hematnya 5 produk harganya 300.000, plus sudah dapat eksklusif box yang bisa kalian pakai lagi. Dan mereka kalau misalnya lagi ngirim ya tuh bubble wrapnya gila sih, per produk udah disegel, di seal gitu, terus di bubble wrap per produk, jadi aman banget dan kalian nggak perlu worry untuk pengirimannya. Plus dapat free gift juga kalau kalian beli paket bundle. Pokoknya nanti aku bakal taruh linknya di description box, jadi langsung cek ke situ aja. Oke guys, sekarang balik lagi ke assumptions about me. Jadi aku bakal baca mulai dari yang kayaknya paling banyak gitu, yang paling sering keluar assumption-nya, dan aku coba untuk rangkum at least 10 assumption yang bakal aku jawab iya atau enggak gitu ya. Aku deg-degan guys bacanya. Yang pertama, banyak banget yang bilang kalau aku tuh kelihatannya orangnya nggak pernah marah, nggak gampang marah.
sabar gitu. Aku bisa bilang dan aku bisa membuat pernyataan jujur kalau misalnya aku nggak sesabar dan nggak gampang marah itu sih guys. Mungkin ya, aku tuh nggak pernah mau menunjukkan kemarahan atau kayak marah-marah di sosial media lah, karena menurut aku tuh kayak buat apa gitu, kayak buang-buang energi, buang-buang waktu yang nggak menyelesaikan masalah juga. Makanya mungkin orang-orang ngeliat aku nggak pernah marah, padahal kalau in real life ya aku mah sebenarnya bukan marah sih, mungkin aku lumayan tegas kali ya. Semoga seperti itu ya. Tapi mungkin kayak gitu kali. Kalau misalnya menurut aku itu salah, apalagi dalam urusan pekerjaan gitu, salah ya salah gitu. Aku bakal stick ke rules gitulah maksudnya. Jadi kalau misalnya nggak pernah marah, nggak sama sekali sih. Malah aku tuh orangnya lumayan gampang ke trigger. Itu juga yang lagi aku berusaha untuk membuat diri aku tuh better version of myself dan menjadi orang yang lebih baik, karena aku tuh jujur aja gampang banget ke trigger untuk sebel, kesel kayak gitu. Aku tuh gampang banget kayak gitu. Tapi semakin bertambahnya usia dan mencoba untuk semakin dewasa, aku coba buat inilah kontrol temper sama anger aku gitu. Yang kedua, itu banyak banget yang bilang kalau aku tuh kelihatannya orang yang independen, mandiri, strong kayak gitu. Ini aku agak bingung sih ya, independen, mandiri, dan strong. Kalau misalnya mau bilang strong, mungkin itu kayaknya karena dari apa ya, pekerjaan juga kali ya, tuntutan pekerjaan kali ya. Kayak dari aku makeup artist dan aku pekerjaan sekarang, ada dikit banyak tuh menuntut aku untuk menjadi seorang wanita yang kuat dan independen gitu loh. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan kenapa kalian bisa bilang kayak gitu. Tapi sejujurnya aku tuh strong and independent mungkin iya ya, dalam menyelesaikan masalah, pekerjaan, dan segala macam tuh iya. Karena aku membayangkan kalau orang yang independen itu kayaknya dia bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya. Aku bisa sih melakukan sendiri, tapi aku lebih suka tuh kalau misalnya ada orang gitu. Kayak sesimpel aku tidur deh sendirian. Aku tuh gak gitu suka tidur sendirian, makanya aku tidur sama adikku, tidur sama kakakku kayak gitu, dan ditemenin gitu. Aku gak tahu sih, jadi itu bisa menjadi strong, independent, yes or no. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah yang aku bisa melihat dan menilai diriku sendiri. Gimana guys? Berarti aku strong dan independen nggak? Tuh kalau bingung sih kalau menjawab itu. Yang ketiga, banyak banget nih yang bilang aku tuh orangnya selalu positive vibes, menginspirasi and insightful. Oke, kenapa aku bisa ngeliat sih kenapa kalian bisa melihat ini. Ini juga nyambung sama ada beberapa dari kalian yang bilang kalau aku tuh orangnya menyimpan perasaan dan gak pernah mau ngasih lihat kesedihan. Itu iya banget, terutama di sosial media gitu ya, karena aku sendiri pun buat apa gitu aku memperlihatkan kesedihan itu gitu. Jadi di saat aku sedih, aku tuh gak bakalan keluar. Aku bakal tipe orang yang menyendiri di saat aku sedih. Aku nangis sampai sepuas-puasnya, tapi aku bakal sendiri. Aku bakal selesain sama diri aku sendiri gitu. Nah, pada saat aku keluar, aku tuh berharap dari apa yang udah aku lewatin, ada sisi positif yang bisa aku share dan bisa aku bagi. Dan aku bisa lihat sih kenapa kalian bisa bilang aku tuh orangnya positive vibe. Sesimpel misalnya aku sering share quotes atau bacaan yang aku nilai tuh bisa membantu menenangkan dan membangun diri gitu, karena itu yang aku cari juga. That's why sebisa mungkin aku selalu berusaha untuk keluar dan kasih versi terbaik dari aku gitu, karena orang yang ngomongin kita jelek tuh udah banyak. Jadi kalau misalnya kayak kita keluar terus kita nunjukin diri kita yang buruknya tuh ngapain gitu. Jadi kalau poin ini aku nggak ngerasa aku bisa nilai diri aku sendiri sih, karena kan aku nggak tahu apakah apa yang aku share selama ini tuh menginspirasi kalian atau enggak. Itu kan dari sisi kalian yang bisa menilai. Tapi kalau misalnya kalian bisa menilai kayak gitu, aku happy banget. Berarti apa yang aku share dan apa yang selama ini aku perbuat tuh setidaknya benar gitulah ya di mata kalian gitu. Dan aku selalu happy banget setiap dapet DM atau komen-komen masukan dari kalian, mau itu mengkritik pun atau memberikan saran atau sesimpel say thank you atau kalian bilang kalian terinspirasi dari
video aku yang ini, terinspirasi dari apa. Aku happy banget sih karena ya itu salah satu tujuan aku gitu di platform aku. Tapi kalau part apakah aku menyimpan kesedihan dan gak mau tunjukin kesedihan, itu iya, karena aku cuma nunjukin kesedihan aku ke orang-orang terdekat banget lah, which is kayak sahabat aku yang benar-benar emang udah deket dari lama, yang kenal aku banget, atau ke keluarga. Keempat, katanya aku tuh orangnya kalem dan cewek banget. Mungkin kelihatan cewek banget karena aku selalu berusaha mempercantik diri, kayak self care, dress up, makeup, skincare, segala macam gitu ya. Ya aku bisa bilang dari sisi itu ya cewek banget sih. Aku nggak melihat sisi cowoknya. Mungkin sisi cowoknya aku suka aktivitas yang outdoor gitu, lebih aktif, atau suka olahraga. Tapi sekarang juga udah nggak bisa dibilang kalau orang cewek berolahraga tuh kayak cowok, enggak juga ya. Cuman ya aku mengiyakan aja deh kalau misalnya cewek banget, karena kalau aku mau bilang enggak, aku kelihatannya emang cewek banget ya. Jadi aku nggak bisa denial untuk hal itu. Cuman kalau kalem, kayaknya nggak kalem deh guys. Kalau misalnya udah, mesti kayak keluarga aku atau temen-temen yang dekat gitu, mereka nggak akan bilang aku kalem sih, aku yakin. Kelima, poin ini lucu karena ada kubu yang bilang aku tuh kelihatan jutek, ada kubu yang bilang aku tuh kelihatannya ramah, ada juga yang bilang kayaknya kakak orangnya kelihatan jutek tapi aslinya ramah deh. Itu iya banget sih, karena aku tuh ngerasa muka aku tuh resting bitch face. Jadi kalau aku diam, apalagi aku serius, kayak misalnya aku lagi di jalan terus aku lagi main handphone, aku tuh bener-bener kayak serius yang kelihatannya kayak marah gitu. Itu jutek, dan aku emang mengiyakan kalau muka aku tuh jutek sih. Makanya aku banyak-banyak senyum, sampai kadang-kadang orang kalau stranger di jalan terus aku kayak berusaha untuk nggak kelihatan jutek dan aku senyum, mereka kayak bingung, kayak apakah gua kenal sama nih orang gitu kan, atau gua pernah ketemu di mana gitu. Tapi aku tuh sebenarnya nggak jutek kok. Aku bisa bilang kalau aku tuh ramah lah, maksudnya kayak kalau misalnya kita ada momen dimana aku mengharuskan duduk dengan dua orang, kayaknya aku bakal ajak ngobrol gitu. Maksudnya ya itu kayaknya mungkin bisa dibilang ramah kan ya. Jadi kalau misalnya hopefully nanti sudah kembali normal dan ada kesempatan kita bertemu lagi guys, muka aku emang jutek, jadi jangan pikir aku jutek ya. Aku sangat senang kalau misalnya bisa ketemu kalian di mana gitu, kita pas-pasan dan kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Oke? 6. Itu katanya aku orangnya rapi, terorganisir, dan teratur. Aku tuh orangnya tuh suka panikan kalau misalnya aku nggak punya jadwal. Apalagi pekerjaan yang aku lakukan sekarang dan kayak makeup artist itu kan bener-bener strict ke jadwal banget kan, harus on time, harus segala macam. Itu juga salah satu dari kebiasaan aku dari pas aku mulai kuliah sih, dimana kayak tugas banyak lah, pekerjaan segala macam. Jadi aku tuh harus punya schedule gitu, kayak oke, hari ini aku ngerjain ini, selesai ini, besok aku bakal selesaiin part ini, besok kayak gimana. Jadi at least aku tuh mendapatkan ketenangan dari keteraturan aku mempersiapkan jadwal hidup aku gitu guys. Jadi itu juga mengiyakan beberapa teman-teman yang bilang aku produktif, karena aku nggak selamanya selalu produktif kok, cuman aku tuh selalu merasa lebih bahagia di saat aku tuh bisa produktif gitu. Jadi cuman sama kok, tetap aku menjadwalkan me time aku tuh, aku jadwalin kayak oke, hari Sabtu ini aku mau ke salon, aku jadwalin. Hari Sabtunya aku mau ketemu temen aku jadwalin gitu. Jadi kalau produktif aku bisa bilang ya iya sih. Next adalah perfectionist. Aku bisa bilang aku tuh orangnya nggak perfeksionis loh sebenarnya. Kayak maksudnya kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gimana dikit, aku tuh kayak ya udahlah gitu, karena nggak mau terlalu pusing aja sih. Sesimpel kayak kemarin nih, aku lagi benerin kamar kan, terus pasang pintu gagang sebelahannya tuh miring. Kalau aku perfeksionis, aku bakal ganti sih itu pintu dan aku pasang yang bener. Tapi toh anyway aku juga kayak oh ya udahlah, biarin aja gitu. Jadi kalau misalnya perfeksionis atau enggak, kadang-kadang tuh perfeksionis bisa bikin hidup tuh lebih nggak tentram guys, nggak tenang gitu, kayak pressure, jadi gimana gitulah, lebih nggak easy going aja orangnya. Aku bisa bilang aku lumayan easy going sih orangnya. Jadi kalau perfeksionis atau enggak, aku nggak perfeksionis sih aku bilang. 8. Kalian bilang aku tuh orangnya totalitas, telaten, konsisten. Terus kalau misalnya ada kerjaan apa tuh aku pasti kasih kayak effort 100% gitu. Itu iya banget sih. Kayaknya aku merasa kalau misalnya orang yang bekerja di bidang seni dan art terutama ya, itu kayaknya bakal melakukan hal-hal tuh pakai perasaan gitu. Aku kayak selalu melakukan apapun tuh ya kayak put 100% of my heart, my effort ke hal itu gitu. Dan plus aku tahu dari kecil aku tuh bukan orang yang kayak super smart or genius. Jadi aku harus punya sisi telaten, konsisten, mau belajar, rajin itu untuk menjadi lebih baik
gitu. Dan itu salah satu sifat dan hal yang sangat aku banggakan sih, dan aku mengiyakan kalau aku tuh emang orangnya telaten dan konsisten. I'm very proud of myself. Terus kalian bilang aku tuh orangnya loving and caring. Ini kayaknya aku tuh nggak terlalu mahir atau expert di bidang astrologi, tapi kayaknya kalau Aquarius tuh kayak gitu nggak sih? Kelihatannya cuek, tapi sebenarnya orangnya dalamnya tuh kayak super caring gitu. Dan aku bisa bilang itu iya banget sih, aku mengiyakan banget sih. Kayak kelihatannya aku kayak nggak pernah nyari kayak temen-temen aku gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak bakal nyari kalian 24 jam, nanya kabar atau segala macem. Tapi deep inside aku tuh kayak mikir kayak ini orang tuh gimana ya. Kayak kalau misalnya aku ngeliat suatu barang apa yang misalnya temen aku suka, aku tuh bisa kepikiran gitu. Kayak gitulah. Kalau caring aku bisa bilang iya banget sih. Kalau aku sayang tuh aku beneran sayang banget gitu. Jadi ya kayak gitulah. Tapi paling negatifnya tuh kalau terlalu care kayak gitu kadang suka jadi baper guys gitu. Banyak juga kalian yang bilang kalau aku tuh orangnya open minded. Aku bisa bilang open minded atau enggak, kayaknya aku cuman berusaha untuk selalu menghargailah perspektif orang dan pendapat pandangan orang kayak gimana gitu. Apalagi kalau misalnya di hal-hal yang kayak menurut aku tuh nggak ada salah dan nggak ada benar, karena kan sebenarnya emang semua hal tuh kan tentang perspektif ya, kayak gimana cara kamu lihat dari sisi mana, dan pasti ada alasan tersendiri buat orang itu mikirnya kayak gitu. Itu sih pandangan aku, dan aku tuh tipe orang yang kayak lebih suka damai aja sih, maksudnya nggak mau cari masalah gitu. Kalau misalnya orang itu berbeda pendapat sama aku kayak oke, ya udah gitu, maksudnya kayak oke, gue tahu beda, oh ya udah gitu. Bukan yang kayak oh lu harus setuju sama apa pendapat gue, kayak harus apa gitu. Enggak sih, aku nggak pernah memaksakan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya orang kayak cerita apa atau gimana, aku nggak pernah ngejudge mereka juga sih gitu. Mungkin itu bisa dibilang open minded, dan menurut aku itu yang seharusnya dilakukan sih ya. Aku sangat-sangat belajar untuk lebih bisa menghargai itu sih. Aku nggak tahu udah keberapa, tapi aku mau selesain aja ini catatan aku. Ada juga yang bilang kalau aku tuh orangnya mudah bergaul atau harus diajak ngobrol duluan. Mungkin ini part dari personality aku. Aku tuh INFJ. Mungkin itu kalau kalian mau tahu aku tuh orang kayak gimana, cari-cari INFJ orang kayak gimana. Nah itu aku. Nah aku tuh orangnya emang introvert banget sih, terutama di keramaian yang besar, in the big groups aku akan jadi orang yang pendiam. Tapi kalau misalnya kita ketemu kayak berdua dan didudukin berdua gitu, aku bakal jadi orang yang ngajak kamu ngobrol dan open the conversation. Jadi apakah aku mudah bergaul atau enggak, aku bisa bilang iya, aku bisa bergaul, aku mudah bergaul. Kalau kayak aku ketemu orang baru, aku nggak akan bingung aku mau ngomong apa, karena aku ya udah ngobrol aja. Tapi harus diajak ngobrol duluan atau enggak, mungkin itu kalau misalnya mau tahu lebih lanjut kali ya, kayak mau kenal lebih dekat, ya kalian harus ngajak aku ngobrol duluan atau nanya-nanya apa, karena aku bukan tipe orang yang kayak bakal cerita semuanya karena aku introvert. Aku yakin sih ini kayak semua orang juga udah tahu, karena ini common personality test yang MBTI itu. Aku taruh aja lah ya link di bawah. Soalnya aku tuh suka banget kayak take personality test kayak gitu. Itu kayak lucu gitu. Biarpun aku nggak suka ya kayak dibaca sama orang kayak lu orang kayak gini, lu orang kayak gini. Tapi tuh kalau misalnya aku baca sendiri kayak dari artikel atau dari personality test kayak gitu, kayak lucu banget. Itu kayak salah satu cara untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan belajar kayak oh kalau misalnya gue udah tahu gue orang kayak gini, terus gue harus kayak gimana nih supaya gue tuh bisa jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Jadi seru banget sih kayak gitu-gituan. Oke guys, semoga assumptions about me ini bisa sedikit menggambarkan lah ya kalau misalnya in real life dan di depan orang-orang terdekat aku tuh aku kayak gimana, dan semoga bener. Mungkin kalau misalnya di sini ada teman-temanku, keluargaku yang menonton, kalau misalnya aku salah kalian bisa marahin gitu atau enggak Angel orangnya gak kayak gitu atau gimana, atau kalian kenal aku atau gimana ya, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian belum subscribe ke channel aku, please subscribe. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat atau di kedua hari itu. And if you love me, don't forget to follow me on Instagram @JillAngelica. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next videos. Bye guys.